Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirul Nikma dengan NIM 2102072 dari kelas reguler 2021. Izinkan saya mempresentasikan hasil kerja saya di mata kuliah Fitokimia dengan dosen pengampu Ibu Rizky Nisfi Ramdini dengan judul Metode Ekstraksi Maserasi. Ekstraksi merupakan suatu proses penyaringan suatu senyawa kimia dari suatu bahan alam dengan menggunakan pelarut tertentu. Pelarut yang digunakan harus dapat mengekstrak substansi yang diinginkan tanpa melarutkan material lainnya. Ekstrak sendiri yaitu sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari nabati atau hewani menggunakan pelarut yang sesuai. Kemudian semuanya diuapkan dan massa atau serbuk atau hampir semua larut diuapkan hingga memenuhi standar baku yang ditetapkan. Proses ekstraksi bahan atau bahan alam obat alami dapat dilakukan berdasarkan teori tentang penyaringan. Penyaringan sendiri merupakan peristiwa pemindahan massa zat aktif semula berada di dalam sel, ditarik oleh cairan penyaring sehingga terjadi larutan zat aktif dalam penyaringan tersebut. Ekstraksi bisa dilakukan dengan berbagai metode yang sesuai dengan sifat dan tujuan ekstraksi. Ekstraksi komponen senyawa kimia yang terdapat dalam tumbuhan yang dapat dilakukan dengan cara yang pertama ada maserasi, yang kedua ada perkolasi, yang ketiga ada ekstraksi dengan menggunakan soflet, yang keempat ada ekstraksi menggunakan gas superkritis. Maserasi juga merupakan proses perendaman sampel menggunakan pelarut organik pada temperatur ruangan. Maserasi biasanya digunakan untuk penyaringan simplisia yang mengandung zat aktif yang mudah larut dalam cairan penyaring. Cairan penyaring yang bila cairannya digunakan air, maka untuk mencegah timbulnya kapal, dapat ditambahkan bahan pengawet yang diberikan pada awal penyaringan. Tujuannya yaitu pertama mengetahui dan memahami ekstraksi dengan metode maserasi, yang kedua mengetahui langkah-langkah ekstraksi dengan menggunakan metode maserasi juga, dan yang ketiga itu mengetahui kelebihan dan kekurangan ekstraksi dengan metode maserasi. Ini adalah contohnya cara kerjanya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sampel biasanya direndam selama 3-5 hari sambil diaduk sesekali untuk mempercepat proses perlarutan komponen kimia yang terdapat dalam sampel. Cairan penyaring akan masuk ke dalam sel melewati dinding sel. Isi sel akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi antara lain seperti larutan di dalam sel dengan di luar sel. Larutan yang konsentrasinya tinggi akan terdesak keluar dan diganti oleh cairan penyaring dengan konsentrasi rendah atau dengan proses difusi. Peristiwa tersebut berulang sampai terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar sel dan di dalam sel. Yang kedua, maserasi dilakukan dalam botol yang berwarna gelap dan ditempatkan pada tempat yang terlindung cahaya. Yang ketiga, ada ekstraksi dilakukan berulang kali sehingga sampel terekstraksi secara sempurna. Biasanya ditandai dengan pelarut pada sampel yang berwarna bening. Yang keempat adalah sampel yang direndam dengan pelarut lalu disaring dengan kertas saring untuk mendapatkan maseratnya. Maseratnya ada atau endapannya dipisahkan dari pelarutnya dan dipekatkan dengan cara penguapan. Ada beberapa modifikasi metode maserasi yaitu yang pertama ada digesti. Digesti adalah cara maserasi dengan menggunakan pemanasan lemah. Biasanya pada suhu 40-50 derajat Celcius. Cara maserasinya hanya dapat dilakukan untuk simplisia yang zat aktifnya tahan terhadap pemanasan.
Yang kedua ada maserasi dengan mesin pengaduk, yaitu penggunaan mesin pengaduk berputar terus-menerus. Waktu proses maserasi dapat dipersingkat 6 sampai 24 jam. Yang ketiga ada rama serasi. Cairan penyaring dibagi dua, seluruh serbuk simplisia dimaserasi. Dengan cairan penyaring pertama, sesudahnya digenap tuangkan diperas. Ampas dimaserasi lagi dengan cairan penyaring yang kedua. Yang keempat adalah maserasi melingkar, yaitu maserasi dapat diperbaiki dengan mengusahakan agar cairan penyaring selalu bergerak dan menyebar. Dengan cara ini, biasanya penyaring selalu mengalir kembali secara berkeseimbangan melalui serbuk simplisia dan melarutkan zat aktifnya. Adapun kelebihan dan kekurangan ekstraksi dengan menggunakan metode maserasi, yaitu kelebihannya dengan alat dan cara yang digunakan itu cukup sederhana. Yang kedua, dapat digunakan untuk zat yang tahan dan tidak tahan pemanasan. Kelemahannya yaitu biasanya banyak pelarut yang terpakai dan waktu yang dibutuhkan itu cukup lama. Kesimpulannya, metode maserasi adalah penyaringan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyaring selama beberapa hari pada temperatur kamar yang terlindung dari cahaya. Metode maserasi digunakan untuk menyaring simplisia yang mengandung komponen kimia yang mudah larut dalam cairan penyaring, yaitu tidak mengandung benzoin, tiraks, dan lilin. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.